akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab waqaf yang berarti al-habs. Ia merupakan kata yang terbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sedangkan definisi wakaf menurut ahli fikih antara lain yang pertama, Hanifiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda al-ain milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi milik harta yang diwakafkannya. Manakala pewakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Kedua, menurut Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemilikannya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad atau silot dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Sedangkan menurut Profesor Dr. M. Tahir Azhari, wakaf merupakan salah satu doktrin ibadah di dalam Islam yang mengandung dua fungsi. Yang pertama, fungsi amal ibadah atau ubudiyah. Yang kedua, fungsi amal muamalah atau kemasyarakatan, hubungan manusia dengan sesamanya. Sedangkan pengertian secara konsep, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai aset yang bermanfaat sepanjang masa. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional diperlukan pengelolaan yang berbasis dengan manajemen, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lembaga dalam membuka informasi pengelolaan wakaf, mulai dari fundraising hingga pendistribusian wakaf. Oleh karena itu diperlukan lembaga pengelolaan wakaf yang memegang prinsip teguh akuntabilitas. Peran lembaga pengelolaan wakaf di era sekarang makin luas. Selain mengurusi wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, sedangkan harus mencari inovasi dan mengembangkan wakaf dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya yakni akan menjelaskan tentang dasar hukum. 4 ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Quran Surat Ali Imran ayat 92, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk kepada Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Selanjutnya yakni rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4 yang harus dipenuhi dalam berwakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Syarat-syarat orang yang berwakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu. Artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang dikehendaki. Yang kedua, dia mestilah orang yang berakal. Yang ketiga, harta ia harus sudah balik. Yang keempat, dia harus orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah untuk melakukan perwakafan. Yang kedua yakni benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah hak milikkan kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ahli. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, dan disebut dengan istilah ghairu syai'. Yang ketiga,
orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf dari segi klasifikasi jelas orang yang menerima wakaf tersebut apakah seseorang, dua orang, atau sekumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Kedua, yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya, seseorang untuk orang yang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini bahwa ia mestilah orang yang boleh memiliki harta, maka orang muslim merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan, pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan kepada Allah, dan wakaf ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja. Selanjutnya yakni lafaz atau ikrar wakaf atau sirot. Syarat-syarat sirot berkaitan dengan isi ucapan. Perlu ada beberapa syarat. Yang pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu tidak dapat direalisasikan segera atau tanjiz tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan itu dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu, serta telah berpindah kepada Allah, dan penguasa harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf. Secara umum ia dianggap pemiliknya, tapi bersifat ghairu tamma. Yang keempat yakni rukun wakaf. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama, wakif, yaitu orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. Dengan demikian, wakaf meliputi A. perseorangan, B. organisasi, C. badan hukum. Yang dimaksud dengan perseorangan atau organisasi atau badan hukum adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Syarat wakif yaitu badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya, serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya. Yang kedua adalah nazir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir dapat meliputi A. perseorangan, B. organisasi, dan C. badan hukum. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum ialah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia, dan atau badan hukum Indonesia. Persyaratan nazir secara perorangan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun persyaratan organisasi yang meliputi nazir adalah yang pertama, pengurus organisasi yang bersangkutan yang memenuhi nazir perseorangan. Yang kedua, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan. Dan persyaratan badan hukum yang menjadi nazir yaitu yang pertama, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi prasyarat nazir perseorangan. Yang B, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, badan hukum yang bersangkutan bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau organisasi Islam. Ketentuan tentang nazir diperluas lagi dan kompilasi hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, nazir tersebut di atas harus didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapat pengesahan. Yang kedua, nazir tersebut
melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 saksi dengan sumpah. Yang ketiga, jumlah nazir yang diperbolehkan untuk satu perwakafan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh kepala kantor urusan kecamatan dan saran majelis ulama kecamatan dan camat setempat. Nazir mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Selain tugas tersebut di atas, menurut Profesor Dr. Said Agil Gusain Al-Munawar, tugas nazir antara lain yang pertama, menyewakan. Artinya nazir boleh menyewakan tanah atau benda wakaf ini kepada pihak lain untuk diperoleh manfaat dari harta wakaf itu. Yang kedua, memelihara harta wakaf. Artinya upaya memelihara harta wakaf dapat diambil dari harta wakaf yang dimaksud atau dari sumber lain. Mengenai sumber pembiayaan ini tergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh wakif. Yang ketiga, membagikan hasil. Artinya nazir mewajibkan mengembangkan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga selanjutnya harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, baik dalam bentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Yang keempat, ikrar wakaf. Sigot atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta miliknya. Ketentuan ikrar wakaf yaitu yang pertama, ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kedua, dinyatakan secara lisan dan atau secara tulisan secara dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Yang ketiga, dalam hal wakaf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Yang selanjutnya, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Selanjutnya, saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi yang pertama, sarana dan kegiatan ibadah, yang kedua, sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan, yang ketiga, bantuan fakir miskin, anak terlantar yaitu yatim piatu atau beasiswa, yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau yang kelima, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, wakaf itu tidak dapat dibatasi oleh waktu, dengan kata lain bersifat ta'dib atau selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 215, kompilasi hukum Islam yang menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok yang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Namun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang wakaf, wakaf dengan jangka waktu dibolehkan asal sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Selanjutnya yakni syarat wakaf. Syarat wakaf menurut Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar et al. Ada 4 berikut ini. Yang pertama, wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, seperti hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya.
Yang kedua, wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat yang muslim, atau ahli zimmi. Yang ketiga, wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan, jadi tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui. Yang keempat, wakaf dilakukan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali jika seseorang mengatakan itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia. Wakaf tetap sah dengan syarat ini. Wakaf memiliki jenis yang beragam. Jenis-jenis itu dibedakan berdasarkan kepada siapakah tujuan penggunaan wakaf dan harta bendanya. Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, wakaf ahli atau khusus. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang baik keluarga wakif maupun orang lain. Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya yang pertama, menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian harta. Yang kedua, wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk menggelakkan tuntunan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan harta itu. Yang kedua, wakaf foiri atau umum. Wakaf foiri ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja. Selanjutnya, bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, harta benda tidak bergerak. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan keperaturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, harta benda bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, contoh benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan lain sebagainya. Hak sewa benda bergerak yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan atau musyaf buku dan kitab. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan karena sifatnya meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam mulia atau batu mulia, dan benda lain yang tergolong benda bergerak lainnya dan memiliki jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, yaitu sejarah wakaf di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
Di Indonesia, perkembangan wakaf sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang perwakafan. Sudah ada sejak pada masa penjajahan hingga era reformasi. Di antaranya yaitu peraturan tentang wakaf pada era penjajahan dan peraturan tentang wakaf pada era kemerdekaan. Belakangan, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma ini terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Wakaf sendiri dalam konteks kekinian memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dalam wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Yang kedua yaitu asas kesejahteraan nasir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup dengan layak dari profesi tersebut. Yang ketiga yaitu asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahunnya. Status harta wakaf. Tidak ada yang menyangkal sedikit pun bahwa sebelum sesuatu barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna. Kemudian, kalau wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi kepemilikan atas barang tersebut masih tetap berada di tangan pemiliknya semula? Hanya saja bila dinisbatkan kepadanya pemanfaatan atas barang tersebut, kini terampas darinya. Ataukah kepemilikan barang itu berpindah kepada pihak yang diberi wakaf, atau sudah bukan punya pemilik sama sekali, dan itulah yang disebut dengan kehilangan kepemilikan. Selanjutnya, hak benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang. 1. Dijadikan jaminan, 2. Disita, 3. Dihibahkan, 4. Dijual, 5. Diwariskan, 6. Ditukar, dan 7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan di atas pada nomor 6 dikecualikan apabila harta benda wakaf diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis dari Menteri yang dapat diberikan dengan pertimbangan umum sebagai berikut. Yang pertama, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Nilai dari manfaat harta benda penukar seperti dijelaskan di atas harus dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harta benda penukar pemilik nilai jual objek pajak atau yang disebut NJOP sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. Dan yang kedua, harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lembaga pengelolaan wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara khusus menangani penyelenggaraan wakaf yang ada di Indonesia. Dasar hukum dari BWI ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Latar belakang didirikannya BWI adalah karena semakin meluasnya wakaf yang ada di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga khusus non-pemerintahan yang menyelenggarakan dan menghimpun dana wakaf yang ada di Indonesia. Transparansi laporan keuangan kepada pemerintah sekaligus masyarakat setelah diaudit oleh auditor yang profesional dan independen.
BWI mempunyai kedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Selain itu, BWI dapat membentuk kantor perwakilan di provinsi dan atau kabupaten. BWI bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di pusat, daerah, maupun ahli yang berkaitan dengan perwakafan. Dalam menjalankan tugasnya, BWI memperhatikan saran dari Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Meskipun BWI merupakan lembaga yang independen, dalam pengangkatan atau pemberhentian keanggotaan BWI yang ada di pusat atau yang ada di Jakarta, hal itu dilakukan oleh Presiden. Sedangkan untuk keanggotaan yang berada di provinsi dan atau kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh BWI yang ada di pusat. Untuk meningkatkan profesionalisme dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia, dalam pengangkatannya seharusnya BWI dilakukan fit and proper test oleh DPR, khususnya Komisi 3. Selanjutnya ada pengelolaan. BWI melakukan pengelolaan harta benda wakaf, baik itu nasional maupun internasional. Yang ketiga ada perizinan dan perubahan. BWI berhak melakukan perizinan dan perubahan untuk harta benda wakaf. Selanjutnya ada tugas pengangkatan dan berhentian. BWI berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan nazir yang ada di kantor perwakilan. Selanjutnya ada perizinan dan penukaran. BWI boleh memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir adalah pertimbangan BWI terhadap wakaf. Yang pertama, sanksi pidana. Sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda yang maksimal. Dan yang kedua adalah sanksi tertulis. Sanksi tertulis dapat berupa pemberhentian sementara atau selamanya terkait dengan izin kantor dan perhentian sementara dari jabatan sebagai anggota BWI.